Stand up. Stand straight. Greetings. Good morning, Miss Fatima. God bless you. Selamat pagi anak-anak Miss Fatima yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat banget ya. Yes. Semua sehat ya, Mas? Sehat. Hati dan fisiknya sehat? Oke, anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Ya, ketua kelas, pimpin temannya yang memimpin doa hari ini siapa? Miss, Oh, Matthew. Silakan Matthew. teman-teman, marilah kita berdoa untuk Bapa dan Putra dan Dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih semoga pada hari ini kita bisa dikumpulkan di pagi ini. Kita ingin melakukan pembelajaran. Berkatilah Miss Fatima dan teman-teman supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Kepada Bapa Kemuliaan dan kepada Putra Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti seperti permulaan pada sekarang sekarang dan semuanya segala. Amin. Untuk Petrus, doakan kami. Amin. Terima kasih Matthew. Baik, anakku, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Oke, Garuda Pancasila hafal ya? Kayaknya hafal ya. Hafal nggak? Hafal, Miss. Oke, silakan semuanya berdiri anakku. Oke, silakan duduk. Baik anakku, hari ini kita masih mempelajari materi yang baru tentang teks puisi ya, masih tentang teks puisi. Minggu sebelumnya kamu sudah belajar apa saja dari materi teks puisi? Pengertian puisi, apa lagi? Ciri-ciri puisi. Terus unsur fisik dari puisi. Apa saja unsur fisik puisi? Nah? Tipografi, terus rima, diksi, terus majas. Udah, itu aja. Baik, anakku, hari ini kamu masih tetap mempelajari materi mengenai teks puisi. Namun, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan
dari menyimpulkan teks puisi dari video yang akan kamu dengarkan nanti. Coba tujuan pembelajaran coba dibaca Amadeus. Yang pertama apa? Jadi dapat menyimpulkan unsur batin dari puisi yang didengar. Pertama adalah perasaan amanah yang Kencang suaranya, kurang kencang. memberikan didik dengan tepat. Ulangi nomor 1. Peserta didik dapat menyimpulkan unsur batin dari puisi yang didengar, tema, nada, perasaan dan amanah yang diberikan pendidik dengan tepat. Oke, yang kedua Edric coba dibaca. Peserta didik dapat Mempresentasikan. unsur batin puisi. Nah, oke, nanti Miss akan memutarkan sebuah video ya. Video ini merupakan musikalisasi dari puisi Menyesal ya. Nah, setelah kamu simak videonya, nanti kamu akan apa? Menyimpulkan unsur batin dari puisi. Paham ya, Nak? Bisa dipahami ya? Paham. Oke. Sekarang terlebih dahulu kamu bentuk kelompok yang sama seperti minggu yang lalu. Silakan bentuk kelompoknya yuk. Diangkat kursinya ya biar gak berisik ya. Boleh, silakan digabung meja ini. Oke, sudah. Kita ngapain? Oh, ada dulu. Udah, kelompok 1, siapa kelompok 1? Masih ingat ya? Saya. Oke, kelompok 2. Oke, Daro dan kawan-kawan. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, berarti ada 4 kelompok. Oke, anakku sebelum semuanya perhatiannya ke depan ya. Semua perhatiannya ke depan. Nah, oke. Ayo, ke depan semua ya perhatiannya ya. Lihat video yang akan Miss putarkan ya. Aku lalai dicari pagi. Kita besar di masa muda. Ini hidup meracun hati. Miskin ilmu, miskin harta. Apapun pun aku sesalkan. Menyesal tua tidak berguna. Hanya menambah bekas luka. Kepada yang muda aku harapkan akan barisan di hari pagi. Berdoalah pada aku. Oke, kira-kira puisinya ingin menyampaikan apa sih, Nak? Penyairnya ingin menyampaikan apa? Penyesalan. Penyesalannya, penyesalan di saat apa nih? Sedih. Pada saat masa muda. Nah, anakku, untuk
menyimpulkan unsur batin puisi, kamu harus terlebih dulu paham apa saja unsur batin dari puisi ya. Kamu harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah menyimpulkan sebuah puisi. Oke. Yang pertama, apa sih unsur batin dari puisi? Tema. Tema itu apa? Tema ya, yang pertama ya. Ada tema. Terus tema itu apa? Yuk, tema apa? Oke, Bianca. Ide pokok atau ide dalam sebuah puisi. Gagasan atau ide pokok yang terdapat di dalam sebuah puisi ya. Berarti keseluruhan isi puisi itu mau berbicara tentang apa? Itu tema ya, Nak? Bagus ya. Oke, yang kedua apa? Perasaan. Oke, dari kelompok 4, apa itu perasaan? Oke, perasaan penyair pada saat menuangkan isi puisinya ya. Apakah itu perasaan sedih ya, perasaan menyesal seperti tadi yang baru kita dengarkan ya, kemudian perasaan bahagia dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, aku siapa yang bisa menulis ke depan? Yang ketiga ya. Ada habis. Oke, Julian. Oke. Nada, baik. Nada itu apa, Nakku? Siapa yang bisa jawab? Oke, Daryl. Itu pas kita bacain, Miss, cara penyampaiannya, Miss. Jadi Cara. dari nadanya itu bisa dilihat itu puisinya sebenarnya dia lagi sedih atau enggak. Kan kalau kita ngomong nadanya bisa ada up and down, Miss. Jadi bisa Oke, dilihat. cara penyampaian si penyair ya. Apakah puisinya itu ingin menasihati, menegur, menginformasikan sesuatu hal atau apa saja ya? Itu nada ya. Tujuan dari si penyair menyampaikan puisinya itu apa? Menasihati kah, menegur kah, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, yang terakhir ada apa nih? Siapa yang bisa nulis ke depan? Abel. Ada apa? Amanat. Siapa yang tahu amanat itu apa? Bianca. Oh, tunggu dulu. Bianca Yes. tadi udah ya. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh puisi tersebut, pesan. Pesan yang disampaikan puisi tersebut. Coba siapa yang bisa memperbaiki? Edric. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita pelajari? Oke, Dari ada lagi yang lain? pesan yang Titin. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Oke, pesan yang bisa. Fabian sama? Ya. Bagus. Pesan ya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh siapa? Penyair. Penyair. Kepada siapa, Naku? Kepada pembaca. Kalau tadi video kita dengar, berarti kepada siapa? Pendengar. Tepuk tangan dulu sekali kita. Itu ya, langkah-langkah menyimpulkan puisi. Berarti kamu harus mengetahui ini apa? Mengetahui apa yang pertama? Terus. Nah, ada pertanyaan dan aku. Ada pertanyaan? Sudah bisa apa belum? Bisa. Baik, anakku, kamu sudah duduk tadi ke dalam kelompok. Ini LKPD, ya. LKPD di sini kamu mengerjakan untuk menyimpulkan puisi yang tadi baru saja kamu dengarkan. Mulai dari apa tadi? Tema, perasaan, nada, serta amanah. Julian, sebagai ketua kelas, tolong dibagikan. Masing-masing satu terkelompok ya. Nah, makan. Oke, jadi kamu menjawab, menyimpulkan teks puisinya di LKPD yang baru saja dibagikan. Ya. Yuk, di mana kelompok 1? Lama banget ya, Bun. Oke, nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya, Nak. Nama kelompok dan kelasnya ya. Ayo.
kalau namanya gimana apa? Iya, nanti ada presentasi ya, Nak. Nadanya sedih kayak gitu. Gitu tadi kan mau Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3 gimana? Bisa? iya itu kenapa ikutin? Iya ikut. Lu yang ikutin. Woi. Iya, Kenny, Matthew. Nadanya sedih. Menyesal. Menyesal. Amanatnya adalah kita harus melakukan apa dulu masa muda. Kita harus menggunakan waktu dengan baik dalam jangan mensia-siakan semua momen pada masa. Hi Kira. Mereka ada perasaan, jadi perasaannya habis perasaan terhadap gue sih lo kan. Ya, gua kadang ya ada kan. Oke. Sudah. Waktunya 15 menit ya, Nak. Waktu yang diberikan 15 menit. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah Miss. 3. Mantap kita sudah Miss. bener. Waktu itu di pas meetingnya. Ya gimana kok bisa gitu? Jadi cuma pas di Brian. Buat detik sebelum dia pas itu kalau kemarin dia lempar kena Brian kan. Woi jangan gitu sih. Woi jangan gitu. Yang benar. kita mikir agak jadi miring. Jadi kita lagi sampai box korek. They're all stupid. Oke, sudah. Harusnya kita daerah bisa ngegoal tapi gara-gara dia terlambat refleksnya jadi dia nggak ambil. Sudah jawab apa jawabannya sudah Ya, Miss, melegakan. Apakah jawabannya sudah Nada sedih. Ini masih kurang tepat ya. Nadanya kayak nada halus? Nada halus. Nada tadi apa nadanya? Kecewa. Mama kecewa. Bentar. Telat gitu kayak telat. Pada telat. Penyesalan yang datang terlambat. saya sudah Oh, penyesalan yang tim yang datang terlambat. Penyesalan datang. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 Edric. Bukan, kita 3 Miss. Belum. Kita ngomong satu. Oh, enggak. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Perasaan. Perasaannya sedih. Sedih kan? Sedih. Menyesal. Kelompok 4 bagaimana? lagi sedih gitu loh. Nadanya kayak nadanya sedih itu bukan namanya.
Jadi nadanya Harus menggunakan waktu sebaik. Ayah. Sekarang kamu ada hafal-hafal karena pendek-pendek kan, jadi kita juga harus ngarang di depan dan kalau presentasi itu juga penting kita jangan sia-siakan rasa muda kita. Kita sebagai anak muda harus bantai. Karena waktunya sudah habis. Halo, suaranya dulu. Ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Oke. Dan yang maju ya mempresentasikan hasilnya dengan baik, mulai dari apa Naku? Tema, terus perasaan, nada, amanat. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Kita, Miss. Satu ya, tepuk tangan yang meriah buat kamu. Semua perhatiannya ke depan. Nah, yang lain, kelompok lain nanti berikan tanggapan terhadap hasil yang sudah mereka diskusikan. Oke? Yuk, silakan. Temanya adalah penyesalan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang saya kasihi. Lagi. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang saya kasihi. Sekarang saya akan membagi jawaban untuk tema nada, perasaan dan amanat. Temanya adalah penyesalan. Nadanya adalah duka. Perasaannya adalah sedang menyesal. Dan amanatnya adalah jangan menyia-nyiakan waktu di masa muda agar tidak terjadi penyesalan. Oke, tepuk tangan. Yuk, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Menurut saya, nadanya adalah penyesalan. Dengan nada menunjukkan bahwa ia sangat menyesal. Jadi nadanya penyesalan. Oke, berarti kelompok 2 ya kalian. Kelompok 3 menanggapi bahwa nada yang kalian itu masih salah seperti itu ya, Izik ya? Salah Miss, itu sangat salah. Oke. Selain Izik, siapa yang mau memberikan tanggapan? Halo? Tidak ada? Oke, silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok. Oke, kelompok terakhir. Silakan. Maju. Oke, semua perhatiannya ke depan. Halo, yang mendengarkan hasil diskusi kelompok Derok. Jadi kami akan mulai dari menjawab temanya terlebih dahulu. Yaitu menurut kami tema dari puisi ini adalah penyesalan. Pengarangnya bercerita tentang ya kisah masa mudanya, di mana ia cuman ya menyia-nyiakan waktu masa mudanya, nggak serius gitu, nggak bekerja keras sehingga akhirnya dia menyesal kan di ya masa dewasa. Perasaan yang ingin diungkapkan penyanyi dalam puisi tersebut adalah perasaan sedih dan menyesal karena sudah menyanyiakan masa mudanya dengan sia-sia. Untuk nada yang terdapat di puisi menyesal adalah sedih,
dan juga penuh penyesalan, dan juga tentang keadaan di mana penyanyi tersebut mengingat tentang masa-masa mudanya yang dia sia-siakan. Amanat dari puisi menyesal itu adalah kita sebagai anak muda, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin dan jangan menyanyiakan masa muda dengan hura-hura dan bermalas-malasan, karena apa yang terjadi di masa depan tergantung apa yang kita lakukan di masa muda. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kita. Yuk, siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 4? Ayo. Yuk. Yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok 4? Bagus, Miss. Oke, bagus ya. Hasilnya bagus. Hebat, Jawabannya sudah bagus semua ya. maksimal. Lebih lengkap dan Hebat, Miss. maksimal. Hebat ya. Oke. Lengkap, Miss. Oke. Luar nawar, Miss. Critical thinking. Yang lain? Logical, Miss. Masih ada yang ingin menanggapi? Philosophical. Oke, sudah bagus ya. Berikan tepuk Tolong tangan jamin. lagi untuk kelompok. Sekian dan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 2. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, anak-anak, tadi kamu sudah selesai menyimpulkan unsur batin dari sebuah puisi. Kira-kira apa yang bisa dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Miss. Ya, Jangan iya. menyesal, Miss. Masih muda harus bekerja keras, Miss. Atau enggak? Menyesal nanti, Miss, pas tua. Gas. Oke, diulang dulu ya. Pas masih muda, Miss, harus bekerja keras. Atau enggak? Oh, ini kesimpulan dari puisinya ya. Nah, tadi pertanyaan Miss Fatima, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tidak apa-apa. Julian, ulangi. Oke, kita simpulkan dulu ya unsur-unsur dari puisi, unsur batin dari puisi menyesal. Kesimpulannya seperti apa, Nak? Kita sebagai anak muda Tidak boleh menyiapkan waktu. harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin supaya apa, Nak? Tidak menyesal. Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Saya Oke, pingsan. seperti itu ya, Nak. Nah, sekarang pertanyaan Miss Fatima. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Belajar tentang puisi. belajar tentang puisi. Oke, bagus. Daryl. Jadi hari ini kita belajar tentang 4 unsur batin dari puisi. Oke. Bagaimana caranya? Kesimpulannya seperti apa? Kita Terus cermat kita harus mencermati puisi, puisinya ya, mencermati setiap puisinya lalu kita dapat menyimpulkan unsur batin puisi. Ada yang mau menambahkan? Pinti tadi katakan. Dengan belajar ini kita bisa menentukan unsur batin dari puisi ya. Tepuk tangan buat kelas 8A. Oke, sekarang pertanyaan Fatima, bagaimana perasaan kalian pada saat menyimpulkan unsur batin puisi? Semangat, Miss. Semangat, Miss. Seperti apa? Semangat, Miss. Senang, Miss. Terus? Tenang. Terus? Hebat. Asik. Saya merasakan apa yang dirasakan sama penulisnya, Miss. Oh iya, kan tadi ada perasaan kan ya? Perasaan. Berarti kita harus benar-benar ikut merasakan apa yang diungkapkan oleh si penyair di dalam puisinya. Oke, berarti semangat ya. Semangat, senang. Kira-kira kamu punya kesulitan gak nih
menentukan unsur batin puisi? Tidak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, oke, kalau tidak ada anakku, sekarang kamu kembali ke tempat duduk kamu masing-masing. KPD-nya tolong dikumpulkan ke Miss Fatima, nanti bisa akan memberikan ini ya. KPD-nya dikumpulkan. Angkat kursinya ya, supaya tidak sulit. Disimpulkan sekali lagi pembelajaran kita pada hari ini ya. Tadi tujuan pembelajaran bahwa kamu harus dapat menyimpulkan unsur batin puisi ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kamu dapat menyimpulkan unsur batin puisi harus mengetahui apa itu tema. Terus apa? Perasaan. Nada. Setelah itu kita menyimak sebuah puisi dengan teliti ya, supaya tema, amanat, nada, dan perasaan itu bisa kita simpulkan. Oke, untuk supaya kamu semakin memahami unsur batin puisi, Miss Fatima sudah menyiapkan lembar evaluasi ya, 10 pilihan ganda. Kamu jawab ini soalnya dan nanti juga akan dikumpulkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan ini menjadi nilai individu kamu, nilai tugas. Bisa dipahami ya? Ketua kelas, tolong bantu Miss Fatima membagikan. Tuliskan nama dan kelasnya ya. Kita kelas 8 Ya. Berikan waktu 10 menit ya nak. Hanya 10 soal ya. Yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menyimpulkan unsur batin puisi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya. Kenapa diberikan pertanyaan? Ya. Kalau absen harus ditulis kan? Ya. Hendrik? Kenapa nak? Aku kurang ngerti yang ini. Oh, kurang ngerti. Iya. Dikerjakan ya, dikerjakan sekarang. Gak jadi deh, Miss. Nggak jadi. Oke. Yang lain ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Ya enggak. Tidak tenang. Gelisah itu tidak tenang. Ya? Ya, terus. Kurang tentu pun ya, Miss. Yes. Kenapa? Ini proses. Keempat itu keadaan yang sangat memprihatinkan, suasana yang menyedihkan katanya untuk ring keempat. Itu, Miss. Sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, coba dikumpulkan sekarang. Belum, Miss. Dikumpulkan sekarang. Namanya sudah tadi ya, nama dan kelasnya jangan lupa. Yuk, kumpulkan ketua kelas. Ayo, ayo. Sudah selesai semuanya ya? Bisa semua dijawab? Bisa ya? Gak, Miss. Gas. Oke, anakku, karena kamu sudah selesai mengerjakan evaluasi, ini terlebih dahulu nanti Miss koreksi. Lalu minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama. Oke, sebelum Miss tutup pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, pembelajaran kita berikutnya ya, pertemuan berikutnya masih tentang teks puisi materinya ya. Tapi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menulis yang baik dan benar ya. Kalau mama nulis puisi, kan puisi itu mempunyai nilai estetik ya. Estetik itu apa nak? Keindahan ya. Nah, minggu depan kamu belajar membuat puisi yang estetik ya. Lalu dihubungkan dengan unsur fisik dengan unsur batin ya. Tadi kamu sudah belajar unsur batin, minggu lalu kamu sudah belajar unsur fisik, maka minggu depan kamu akan menulis puisi dan menghubungkan unsur fisik dan unsur batin untuk menuangkan puisi ya. Bisa dipahami anakku? Sudah ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Apabila selama pembelajaran tadi Miss Fatima ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Miss mohon maaf ya. Oke, silakan ketua kelas. Greetings. Stand up. Stand straight. Greetings.